Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya adik-adik semua? Alhamdulillah. Mungkin di sini saya panggil adik-adik saya, nggak usah anak-anak, karena saya kira umur kita nggak terlalu jauh ya. Seperti itu. Di pertemuan kali ini, adik-adik tahu nggak apa yang dipelajari? Tahu? Nggak tahu ya? Oke. Sebelumnya, mungkin sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mempersiapkan diri, hal-hal yang tidak perlu di atas meja mungkin itu disingkirkan dulu, biar fokusnya teralihkan ke pembelajaran, seperti itu. Nah, selain raga atau jiwa atau fisik kita yang siap, mungkin jiwa kita juga perlu dipersiapkan untuk pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelasnya mungkin bisa memimpin doa. Mas Oyan, silahkan memimpin doa. Baik, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma wa razudni. Amin. Baik, semoga doa yang kita lantunkan berbuah berkah di pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Oke, tapi sehat semua ya, adik-adik semua ya. Apa ada yang sakit? Ada yang sakit atau ada yang nggak hadir? Ini saya absen dulu ya. Mas Oyan hadir ya? Hadir. Aldiansyah? Hadir. Koyem? Oke. Terus Wildan? Oh, berarti hadir semua ya? Saya nggak tahu yang di belakang. Oke. Adik-adik tahu kan kita mata pelajarannya sekarang apa? Tahu? Belum tahu ya? Oke. Pada intinya pembelajaran kita atau tema pembelajaran kita itu baru sekarang. Oh, ini nggak bisa ya Mas Oyan? Coba diperbaiki dulu, coba. Bisa nggak? Oke. Perkembangan peradaban Islam di dunia. Oke. Sebelum kita masuk ke inti dari materi atau pembelajaran kita, saya ingin bertanya nih kepada adik-adik semua. Kira-kira dengan melihat tema yang kita bawakan atau pelajari pada kesempatan kali ini, apa yang terlintas di benak teman-teman atau adik-adik? Dari Mas Wildan coba. Mungkin kita berikan Di dunia. Oke. Coba banyak yang di belakang pakai masker coba. Siapa namanya? Saya lupa, mohon maaf. Hah? Asyifa. Asyifa. Oke, coba kira-kira dari sepenglihatannya bayang di kira-kira apa yang terlintas di benak banyak ketika melihat tema pembelajaran kita pada hari ini? Oke, siap. Benar sekali. Jadi perkembangan peradaban Islam di dunia itu, teman-teman, adik-adik, mohon maaf. Jadi itu masa-masa awal perkembangan Islam di berbagai penjuru dunia, di negara-negara kayak semisal Eropa, Australia, kemudian negara-negara yang ada di Asia seperti Indonesia, Malaysia, dan lain-lain gitu kan. Seperti itu. Nah, konsep peradaban Islam
peradaban Islam sendiri itu meliputi sosial. Nah, itu karena kayak apa sih namanya faktor-faktornya gitu loh, teman-teman, adik-adik. Sosial, politik, ekonomi, ilmu, teknologi dan budaya. Jadi penyebaran Islam itu dikarenakan karena ya adanya ya apa sih namanya? Sosial, kemudian politik, gitu kan. Kemudian ekonomi, teknologi, dan juga budaya-budaya yang dibawa dari satu negara ke negara lain gitu. Pengenalan Islamnya seperti itu. Kemudian adanya bangunan fisik, nilai-nilai kehidupan, dan persebaran peradaban Islam meluas ke Asia gitu. Jadi ke Asia, seperti tadi yang saya bilang, ke Indonesia, kemudian Malaysia, ke negara-negara Asia lainnya seperti itu. Kemudian ada Afrika, Eropa, Australia, dan juga Amerika. Jadi Islam itu meluas atau menyebar cukup jauh di negara-negara di seluruh penjuru dunia, adik-adik. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Oke. Mungkin dari situ ada yang bertanya-tanya, kok kenapa sih Islam itu harus menyebar luas gitu loh? Ya kan? Kenapa sih Islam itu harus disebarluaskan? Gitu kan? Ya kenapa tidak? Karena Allah sendiri itu memerintahkan kita untuk apa? Apa teman-teman? Apa adik-adik? Nah, salah satunya itu. Rasulullah diturunkan aja untuk apa? Untuk berdakwah, menyebarluaskan yang namanya ajaran Islam. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 213 itu menjelaskan atau garis besarnya itu menjelaskan tentang persatuan manusia dan fungsi para nabi gitu. Jadi para nabi diutus ke dunia untuk apa? Untuk menyebarluaskan yang namanya Islam. Seperti itu. Di dalam Quran surah Al-Imran juga ayat 104, perintah berdakwah dan mengajak kepada kebaikan gitu. Seperti itu. Nah, adapun tokoh-tokoh yang mungkin berpengaruh lah dalam penyebaran Islam situ. Yang pertama ada siapa? Siapa, Mbak? Siapa itu Jamaluddin Al-Afghani? Betul sekali. Kemudian siapa? Yang kedua? Muhammad Abduh. Siapa tuh Muhammad Abduh? Tokoh siapa? Oke, siap. Yang ketiga siapa, Mas Oyan? Ibnu Sina. Siapa tuh Ibnu Sina? dokter Dan filsafat besar gitu, yang atau biasa disebut dengan siapa? Nah, saya kira itu sangat umum lah untuk diketahui ya pada para remaja-remaja Muslim pada saat ini. Kemudian siapa lagi? Mas Wildan? Qasim Amin. Siapa itu? Oke, siap. Yang di pojokan sana belum bicara sama sekali. Siapa? Kemudian siapa, Mbak? Siapa itu? Tokoh sufi. Siap. Yang selanjutnya, yang di pojokan sebelah sana? Siapa? Siapa itu? Oke. Yang selanjutnya ada Muhammad Iqbal, itu seorang filsafat dan penyair Pakistan. Yang selanjutnya ada Al-Khwarizmi, itu bapak ilmu Al-Jabar. Jadi ini itu tokoh-tokoh yang sangat penting atau tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh pada penyebaran Islam di dunia. Nah sekarang mungkin ini peradaban Islam di dunia ya. Jadi Pakistan itu memiliki 97% penduduk Muslim. Jadi pusat pendidikan Islam modern, dan di Pakistan itu memiliki universitas ternama seperti Punjab, kemudian Balochistan, kemudian ada lah. Oke. Dan di situ juga ada tokoh-tokoh penting seperti Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal yang bukan Muhammad Iqbal itu ya. Oke.
Selanjutnya tadi di Asia nih, sekarang di apa? Di Eropa. Nah, di Eropa itu memiliki 4 fase. Itu Islam di Andalusia, Spanyol kurang lebih itu 8 abad. Jadi 8 abad penyebaran Islamnya gitu loh. Seperti itu. Kemudian ada kaum muslim Mongol menyebar ke Rusia, Eropa dan Timur. Dan Eropa Timur. Kemudian yang ketiga ada ekspansi Turki Utsmani ke kemana? Balkan dan Eropa Tengah, seperti itu. Kemudian imigrasi modern pasca Perang Dunia Kedua. Jadi negara dengan populasi muslim besar itu seperti siapa? Seperti apa? Negara siapa? Negara apa? Prancis. Kemudian apa lagi? Jerman. Kemudian apa lagi? Inggris. Kemudian apa lagi? Dan Belgia. Kok tahu sih? Karena di atas ada. Nah, selanjutnya ada di Afrika. Jadi teman-teman pernah lihat gak? Adik-adik pernah lihat gak? Ada teman-teman kita yang mohon maaf, yang mungkin berkulit gelap gitu kan. Mereka itu hafalan Qurannya itu bagus banget. Pernah lihat gak? Kayak misalnya di sosial media, ya kan? Ketika dites bacaan Qurannya, kemudian hafalannya, itu bagus-bagus banget. Kenapa? Karena memang di masuknya Islam itu ke negara mereka itu sudah cukup lama. Itu pada masa penaklukan Mesir, Amr bin As gitu. Jadi memang di Afrika ini penganut muslimnya itu cukup besar juga dan cukup lama juga di masuknya Islam ke negara Afrika ini. Oke, selanjutnya peradaban Islam di Australia dan Pasifik. Jadi Australia dan Pasifik ini itu awalnya itu dari imigran Turki. Jadi orang-orang Turki itu masuk ke Australia dan Pasifik, itu menyebarluaskan Islam di mana? Australia. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ada? Tidak ada. Oke. Mungkin lanjut, kita selesaikan dulu. Kemudian setelah itu ada peradaban Islam di mana? Amerika. Jadi awal dari masuknya Islam di Amerika itu ada imigran Muslim sejak tahun 1875 dari mana? Dari Suriah, Lebanon, Palestina, kemudian ada Mesir. Jadi di Amerika ini cukup banyak negara-negara yang menyebarluaskan Islam ke dalam Amerika. Jadi kayak Suriah, kemudian Lebanon itu kan negara-negara terkenal kan, yang mayoritasnya itu Muslim semua, kebanyakan Muslim gitu. Dia masuk ke dalam Amerika, negara-negara yang saya kira itu cukup besar untuk sekarang, kemudian menyebarluaskan yang namanya Islam di negara Amerika tersebut. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Gak ada yang mau ditanyakan nih? Nah, siap, gak apa-apa Mas Ayan. Jadi kesimpulannya, peradaban Islam itu berkembang pesat dan memberi pengaruh besar terhadap dunia dalam bidang ilmu, kemudian politik, sosial, dan juga budaya. Gitu. Teman-teman gimana? Apa dari materi yang disampaikan masih ada yang mungkin sedikit tidak dipahami atau gimana? Kayaknya saya rasa adik-adik pada mengantuk nih. Mungkin kita bisa berdiri sejenak untuk meregangkan badan. Ayo segera. Saya ada sedikit game untuk coba berdiri.
saya ada sedikit game untuk merilekskan kepala, tubuh, badan, dan juga fisik, sama aja. Nah, gamenya seperti ini, adik-adik. Di situ aja, nggak kemana-mana. Jadi nanti di sini ada berapa orang nih? 7 orang ya. Oh, Mas Oyannya izin ya. Jadi gamenya seperti ini, adik-adik. Nanti 8 orang nih kan, berhitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 orang ya, sampai 7 orang. Berhitungnya itu 1 duduk. Tapi itu apa sih namanya? Nggak berurut, terserah dari kalian. Dari prediksi kalian mau 1, mau 2, mau 3. Misal Wildan 1. Jadi kalau misal yang terakhir ke-7 nanti dihukum ya. Oke? Ya, yang ke-7 nanti dihukum. Ya. Jadi berebut-rebutan. Nah, kalau misal salah itu diulang lagi. Siap? Siap. Oke, mulai. 1, 2. Yang ke-7 dihukum ya. Nah, ulang. Masih nggak fokus. Jadi berebutan. Kalau misal ulang, berdiri. Jadi kalau misal setuju ya, kalau misal yang terakhir ke-7 dia kena hukuman. Oke, kita sepakati dulu nih hukumannya apa? Jangan keluar kelas. Nanti nggak ikut pembelajaran nanti. Oke, ya menyimpulkan materi ya. Menyimpulkan materi sepakat nggak? Iya, ini baca kesimpulannya. Enggak. Oke, yang lain. Apa gitu? Oke, boleh. Tes hafalan ya. Oke. Dimulai ya, 1. Jadi gini, pokoknya yang terakhir nanti yang ke-7 itu kena hukuman. Jadi yang kalau misal tiba-tiba bersamaan 1, misal Wildan sama Aldi bersamaan 1, itu diulang ya. Oke? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kenapa? Pada turun semua. Kok pada turun semua? Ya, yang ini yang berspasi. Jangan ini masalahnya turun semua. Ulang. Yang kompak. Sabar. Kalau misal mau duduk itu bilang 1 ya. 1, 2 misal. Dia langsung duduk. Jangan langsung duduk semua tanpa bilang apa-apa gitu kan. Ulang. Sebentar. 1, 2, 3 mulai. Nah tuh apa? Gak ada kekompakan tuh. Nah, ulang. Sekali lagi. Enggak. Jadi berurut. Oke? 1, 2, 3. Kau bilang 1 nggak duduk. 1, 2, 3. Nah, 3 duduk semua nih. Oke, gak apa. Gak ada hukuman. Oke, teman-teman, adik-adik semua. Sekarang karena tadi tidak ada pertanyaan, mungkin kita bagi kelompok ya buat tugas. Ini saya ada pertanyaan. Tugas kelompok. Ini perkiraan atau pendapat teman-teman saja nih terkait materi yang sudah dijelaskan tadi. Perkiraan saja dari materi yang sudah dijelaskan tadi atau materi yang sudah dibawakan tadi atau dipelajari tadi, itu di sini ada pertanyaan dan kita akan membagi 2 kelompok dan 1 kelompok menjawab dan mendefinisikan pertanyaan dari dari tugas pertanyaan ini. Kira-kira mengapa Islam dapat berkembang pesat di berbagai wilayah di dunia meskipun kondisi budaya dan
geografisnya itu berbeda. Kayak misal dari budaya, kemudian kebiasaan. Itu kan penyebaran Islam kan di dunia itu agak rumit ya harusnya. Harus menyamakan perspektif, kemudian budaya di dalamnya gitu. Kemudian ada bagaimana cara pelajar muslim berkontribusi dalam membangun peradaban Islam di era globalisasi. Oke, sekarang kita bagi dua kelompok ya. Jadi ini cewek cowok kah? Oke. Jadi ini cewek cowok ya, cewek cowok ya. Oke, jadi ini kelompok yang cowok-cowok ini kelompok 1, cewek-cewek kelompok 2. Itu mereka punya HP nggak? Ada. Oke. Sekarang ini tolong Mas Oyan. Ini untuk kelompok 1, 3 lagi saya. Ini kelompok selanjutnya. Nah, untuk kelompok 1 itu menjawab dan mendefinisikan kira-kira nih yang soal nomor 1, dan yang kelompok 2 soal nomor ya. Sekira jangan terlalu cepat ya. Jangan terlalu cepat ngerjainnya. Oke, mungkin bisa di mejanya mungkin bisa di ini biar kerja kelompoknya lebih asik, lebih enak. Oh, di bawah boleh, di bawah boleh. Kotor tapi. Oh, spidolnya sendiri. Siap. Oke, apa? Pakai ini bisa kan? Gas. Aman ya, nggak ada dibingungin kan dari soal yang diberikan, dari tugasnya? Aman, Pak. Terus Kenapa? Spidol nggak ada kah? Ada spidol ini loh, tintanya loh ada loh. Apa? Tinta ada kok. terus jalannya sederhana. Ajarannya sederhana. Apa itu? Oke, setiap kelompok udah siap untuk mempresentasikan? Oke, mungkin satu di antara, oh, dua ya, dua atau satu nih? Dua ya, dua orang. Setiap kelompok perwakilan 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompoknya terkait tugas atau yang diberikan. Mungkin dari kelompok mana dulu nih yang sudah siap? Kelompok 2.
Siapa yang naik? Siapa yang maju untuk ini? Oh, belum siap. Oke. Udah, naik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait cara belajar muslim berkontribusi dalam membangun peradaban di era globalisasi. Nah, yang pertama ada mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam. Terus yang kedua berpikir kritis dan terbuka. Lalu yang ketiga mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat membangun jaringan dan komunitas. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat ini. Guys, selanjutnya kelompok terakhir. Oh ya, ini tidak siap pukul nanti ya. Baik, kami dari kelompok 1 mana mengapa Islam itu dalam berkembang ke berbagai wilayah dunia meskipun kondisi budaya dan geografinya berbeda. Pertama itu adalah budayanya kontribusi Pak Iwan, karena ini keilmuan mereka itu sangat berpengaruh terhadap kondisi budaya setempat dan juga geografi. Kemudian akulturasi budaya. Islam itu tidak serta merta itu langsung bisa masuk, tapi mereka mungkin menggabungkan integrasi antara budaya dan juga agama, memasukkan agama itu dalam budaya. Kemudian ajarannya tidak memaksa. Seperti kita tahu, Islam itu ajarannya tidak memaksa. Terakhir adalah menjawab kebutuhan zaman. Karena Islam itu bersifat dinamis, tidak kaku. Karena setiap zaman itu pasti faktanya berbeda-beda. Seperti itu. Oke, tepuk tangan buat. Oke, terima kasih teman adik-adik karena sudah mempresentasikan. Saya harap apa yang kita pelajari, apa yang sudah didiskusikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah juga dan teman-teman bisa mengimplementasikan atau mengajarkan mungkin nanti di kemudian hari kepada teman-teman yang lain. Oke, karena waktu sudah habis, saya kira mungkin bisa dicukupkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sebelum itu, kita tutup dan berdoa yang dipimpin kembali lagi oleh ketua kita Mas Oyan. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah, terima kasih.